Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semua dan para guru yang saya hormati dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya, Kak Alman, di pembelajaran Smart School. Materi yang akan saya bawakan adalah materi pengetahuan kuantitatif, tes potensi skolastik. Materi yang merupakan pembahasan soal persiapan SNBT tahun 2024 yang kalian harus pelajari. Kenapa? Karena materi-materi ini sangat penting sekali untuk menentukan nanti tahun depan lulus atau tidak lulus. Nah, perhatikan pembahasan soal-soal seperti berikut sampai selesai, teman-teman. Oke, nah kita mulai, teman-teman sekalian. Pembahasan yang kedua ini masih tentang PK ya, atau pengetahuan kuantitatif yang kemarin juga saya pernah bahas. Nah, sekarang adalah kelanjutannya. Sebentar di akhir-akhir akan saya bawakan juga dua materi atau dua soal tentang pengetahuan matematika ya, matematika. Nah, kita lihat teman-teman soalnya seperti berikut. Yang pertama, ada fungsi komposisi. Jadi ini merupakan soal asli tahun 2023 ya. Nah, yang pertama. Yang kedua, ada statistika. Nah, di sini ada soalnya tentang, ya, seperti teman-teman, ada ditanyakan masalah modus, ya, ada median, ada min, ya. Berikut, teman-teman, yang soal yang ketiga ada himpunan. Ya, ini kita diberikan himpunan, ya, diagram Venn, teman-teman. Seperti berikut, ya. Ini soal kemarin juga. Yang kemudian, yang keempat, ada soal tentang bangun ruang, ya. Bangun ruang, ada balok, terus ada di dalamnya limas, ya, limas. Ini gampang sekali. Baik, yang berikut ada peluang, ya, ada peluang di sini. Menentukan nilai peluang, tapi peluang yang mudah, ya, tidak seperti peluang majemuk yang sulit-sulit. Berikut teman-teman sekalian, ada soal. Nah, inilah yang matematikanya, ya, matematika. Jadi mungkin ada yang bertanya perbedaan antara matematika dengan kuantitatif itu, teman-teman, sebenarnya hampir mirip, ya, sama-sama semua matematika, cuman di masalah ini itu yang kita diberikan adalah persoalan sehari-hari yang diterjemahkan dalam matematika. Ada soal 1, ada soal 2. Ini merupakan bentuk soal yang baru keluar bulan lalu di angkatan 2023. Baik, kita bahas mulai dari yang pertama, ya. Saya kembali ke soal yang pertama tadi, menyangkut masalah fungsi komposisi. Baik, teman-teman sekalian, kalian pernah dapat materi ini saat kita duduk di kelas 10, ya, kelas 10. Jadi mungkin yang baru bergabung di hari ini yang tentang PK, Anda harus ketahui bahwa soal PK itu adalah soal yang pernah kita pelajari saat kita duduk di bangku kelas 10.
Oke, diberikan kembali di dalam soal-soal SNBT. Baik, soal 1. Nah, ini gampang teman-teman. Fungsi G dan H didefinisikan sebagai berikut. Ya, Gx sama dengan akar X kurang 1 dan Hx sama dengan X kuadrat tambah 1. Berdasarkan informasi, ya, informasi yang diberikan, manakah hubungan antara P dan Q berikut yang benar? Apakah A besar Q? Apakah P kecil dari Q atau sama dengan Q, atau mungkin hubungan A dan B tidak bisa diteruskan, ya ditentukan teman-teman ya. Nah baik, kita selesaikan secara baik-baik. Baik teman-teman, di sini ada tabel bahwasanya G dalam kurung H dalam kurung B ya, G dot ya komposisi ya. Untuk B sama dengan min 3 atau B3. Sedangkan Q teman-teman, ini di sini sudah ada nilai 3 di sini. Jadi Anda harus bisa mengerjakan soal SNBT 1 soal 1 menit teman-teman. Harus bisa ya, harus latihan soal. Baik, kita lihat di sini. Saya ambil dari fungsi dari tabelnya ya. Oke, baik. Nah, di sini ada dalam kurung H dalam kurung B, kita hitung berapa nilai HB di situ. Jadi B pertama adalah min 3 baru B3 ya. Nah, di sini kita ambil nilai B min 3 teman-teman sekalian. Kalau saya hitung berapa nilai H min 3 ya. H min 3 berarti bisa didapat di sini, ambil fungsinya adalah X kuadrat tambah 1. Berarti gini teman-teman. X kuadrat, X-nya min 3 berarti pangkat 2 jawabannya 9. Nah, gini. 9 ditambah dengan 1. 1 ya, sama dengan 10. Nah, kalau yang dicari nilai B sama dengan 3, maka didapat H3 nilainya sama dengan 3 pangkat 2, 9 juga ya. Oke. 9 juga berarti sini 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10 ya. Nah, gitu Ji. Baik teman-teman, sudah ada H-3, H3 itu sama dengan 10 semua nilainya. Nah, sekarang kita substitusi di Gx. Kenapa? Karena G dalam kurung HB. Nah, gitu ya. Artinya bisa didapat nilai P ya, nilai P itu, nah, nilai P sama dengan apa? Ganti nilainya GHB itu dengan apa? Dengan 10. Nah, gampang sekali. Berarti gini. G dalam kurung 10 itu sama dengan oke. Nah, masukkan di sini teman-teman. Berarti akar berapa ini? Akar ya, akar 10. Oke, ini nih. Nah, kita ganti nilainya ya. Oke, akar saya ulangi ya. Akar 10 berarti di sini 10 ya. 10 baru dikurang 1 ya, dikurang 1 teman-teman. Nah, gitu. Nah, kita lihat sedangkan nilai Q teman-teman ya, nilai Q di situ sudah ada sama dengan 3. Nah, ya. Kalau 3 bisa dirubah menjadi apa? Menjadi akar 9 ya. Oke, atau 3 di sini. Nah, ya. Teman-teman, kita harus hitung berapa akar 10? Akar 10 pasti jawabannya berapa? Sama dengan 3, sekian-sekian ya. 3,1 lah begitu. Anda kurangi dengan 1, maka didapat nilainya adalah 2,1. Mana yang besar, P atau Q? Berarti jawabannya adalah P lebih kecil dari Q sendiri. Nah, ini jawabannya teman-teman. Jadi Anda harus bisa mengerjakan soal ini dalam tempo 1 menit harus selesai. Oke, itu soal nomor 1 tentang fungsi komposisi. Ya, gampang sekali. Baik, kita lihat teman-teman soal berikut. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2. Saya hapus dulu. Oke, soal nomor 2. Oke, statistika. Oke, nah, statistika. Tabel berikut menyajikan nilai kuis biologi 3 kelompok siswa. Ini ada tabel nih, ada nilai biologi, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Lalu di kelompok 2 ada teman-teman, ada itu variabel K yang belum diketahui. Nah, lalu ada kalimat di sini. 3 kali rata-rata nilai kelompok 1 ya, terus ditambah ya. Ditambah. Nah, ditambah modus nilai kelompok 2 ya, sama dengan 4 kali median gabungan kelompok 1 dan kelompok 3 ditambah 1. Nah, jadi kalimat ini yang diterjemahkan supaya diperoleh persamaan matematika. Baik, ya. Kita selesaikan, teman-teman. Oke. Nah, mulai dari yang pertama. 3 kali rata-rata nilai kelompok 1. Berarti kita cari dulu, ya. Kelompok 1 berapa nilai rata-ratanya? Oke. Berarti rata-rata kelompok 1. Oke.
Nah, rata-ratanya yang kelompok pertama sama dengan berapa itu? Anda lihat di sini, 4 tambah 4 sama dengan 8, 8 tambah 6, 14, 14 tambah 10, 24. Ya, berarti 24 kita bagi, ya, 24 dibagi dengan 4 ya, sama dengan 6. Kenapa dibagi 4? Karena ada 4 data di sini, ya, materi dasar-dasar ya. Baik, sudah ada terjawab di sini. Sekarang, modus nilai kelompok 2. Modusnya adalah ini K, ya. Nah, jadi bisa dibuat begini teman-teman sekalian. Berarti begini, 3 kali. Nah, berarti gini, 3 dikali dengan, 6 ya, 6. Terus ditambah dengan modus nilai kelompok 2. Kelompok 2 modusnya apa? Yang paling sering muncul. Berarti K-nya ada 2 ya, berarti ini adalah tambah dengan huruf K di sini. Baik. Terus, sama dengan, nah ini gampang ini. 4 kali median gabungan. Nah, ya, 4 kali median gabungan kelompok 1 dan kelompok 3. Berarti 1 dan 3 digabungkan, diperoleh begini. 4, ya, 4. Lalu di sini ada 5, ya. Ada 5 lagi. 5 ada 2, ya. Baru di sini ada 6. Ya, 6. Terus 7. 7 lagi, ya. Di sini 9. Lalu terakhir 10, ya. Oke. Yang mana mediannya di sini teman-teman sekalian? Mediannya ternyata di sini ya, inilah nilai median atau tengah-tengah ya, tengah-tengah. Nah, baik. Sekarang berarti ditambah 4 kali median gabungan, berarti 4 kali 6, 4 kali 6. Nah, baru ditambah dengan 1. Nah, carilah berapa nilai K tersebut teman-teman ya, gampang sekali. Oke, 6 kali 3 ini 18 ya. 18 ditambah dengan huruf K sama dengan 4 kali 6, 24. Tambah 1 sama dengan 25 ya. Berarti diperoleh nilai K sendiri sama dengan apa? 25, 18 dikurang. Apa jawabannya? Berarti nilai K sama dengan 7. Ya, gitu. Oke, K sama dengan 7. Nah, sekarang kita lihat. Apakah K9 benar? Nah, jawabannya di sini salah. Oke, salah untuk 1. Berarti bukan ini ya. Oke. Lalu apa lagi? Semuanya benar ya, berarti salah juga di sini. A, B salah. Nah, sekarang kita lihat. Data terbesar kelompok 2 adalah K. Betul ya. Jadi kalau dibuat ini kelompok 2 teman-teman, gini ya. Di sini 5 ya, ada 6, ada 7, ada 7. Nah, sekali lagi, data terbesar kelompok 2 adalah K. Jawabannya betul karena 7 yang paling besar. Berarti ini sudah oke, benar untuk 2 ya. Yang terakhir, rata-rata kelompok 3 kurang dari K. Oke, kita lihat. Kelompok 3, berapa nilai rataannya? Nah, rata-rata kelompok 3. Oke, kelompok 3, berapa nilai rataannya? Nah, sekarang tinggal dijumlah saja. 5 tambah 5, 10 ya. Ini 14. 24 ya. 24 tambah 9. Berarti di situ adalah 33 ya. 33, Anda bagi dengan apa? Dengan banyak datanya berapa? Sama dengan 5. Jadi, 6,6. Saya ulangi, rata-rata kelompok 3 kurang dari K? Betul. Kenapa? Karena 6,6 kurang dari 7. Jawabannya betul untuk 3. Oke, di sini. Nah, kita lihat yang mana yang benar. 2 dan 3 saja yang benar. Dan dilingkari jawabannya adalah C. Oke, nah, seperti itu teman-teman sekalian. Oke, nah itu soal nomor 2. Oke, baik. Itu soal nomor 2. Aman? Aman, oke, baik. Soal berikut teman-teman, nomor 3. Oke, nomor 3 ya. Himpunan. Nah, himpunan. Himpunan ini materi kita saat kita duduk di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Hubungan antara himpunan RS dan T disajikan dalam diagram Venn berikut. Ada himpunan R, S, dan T. Berapa banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Apakah 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar? Apakah jawabannya 0 atau tidak ada yang benar, atau 1 yang benar, dan seterusnya ya. Sebelum saya bahas ini, saya kasih sedikit konsep yang pernah kita pelajari saat kita duduk di SMP kelas 2 ya. Nah, misalkan teman-teman, misalkan ada 2 himpunan seperti ini. Kalian pernah lihat ya, ini namanya saling beririsan. Ini adalah saling lepas ya. Oke, saya coba kasih nama. Ini anggaplah anggota, himpunan A ya. Himpunan B teman-teman. Nah,
Ini juga adalah himpunan A. Oke, ini himpunan B. Baik, ya. Di sini saya kasih anggotanya ya, ada 1 ya, di sini ada 2, nah ini 3 ya. Baik, teman-teman, kalau kita bahas masalah gabungan ya, kalau digabung ini, berarti kalau A digabung dengan B, materi SMP ya, A gabung B, jawabannya apa? Jawabannya adalah 1, 2, 3. Ini dasar-dasar teman-teman ya. Kalau gini, sorry, ya, sorry. Oke. Kalau A iris B, nah ini materi kita saat kita masih SMP. A iris B teman-teman, berarti yang mana yang sama di sini? Berarti jawabannya adalah 2. Oke, gitu ya. Begitu Ji ya, begitu Ji. 2 di situ. Baik. Nah, kalau di sini teman-teman, nah kalau di sini anggaplah di sini 1 ya, di sini 1 anggotanya, ini 2. Sekarang kalau saya tanya A digabung dengan B, itu jawabannya apa? Jawabannya adalah 1,2. Kalau ini A diiris dengan B, nah jawabannya apa? Himpunan kosong. Kenapa? Karena tidak ada anggotanya. Oke, nah itu contoh-contoh ya soal. Baik juga teman-teman, ada mungkin kalian pernah dengar namanya adalah bagian ya, bagian. Contoh gini, dari sini, apakah 1 himpunan bagian ya dari B? Nah, jawabannya bukan. Kenapa? Karena 1 tidak masuk di B, teman-teman. Contoh lain, misalkan kalau 2, sorry, ini elemen ya. Oke, apakah 2 bagian dari B? Jawabannya iya. Oke, nah sorry ya, ini tadi adalah bagian, bukan elemen ya, gitu. Oke, itu konsep-konsep dasar yang pernah kita pelajari saat kita duduk di bangku SMP. Nah, sekarang saya kembali ke soal. Oke, kembali ke soal. Baik, nah, dari gambar ini kita lihat, oke, yang 1, apakah R iris S kosong? Kita lihat. Nah, R iris S tidak kosong. Kenapa? Karena ada saling beririsan. Berarti untuk yang 1 itu salah ya. Nah, ini salah teman-teman ya. Ini salah. Sorry. Oke, jadi ini salah ya. Kenapa? Karena ya harusnya ada irisannya di situ. Jadi sudah salah yang pertama. Yang kedua, apakah R bagian dari R gabung T? Kita lihat. Apakah R bagian dari R gabung T? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena R ini juga ada di sini, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi, benar untuk ini, ya. Nah, benar untuk yang kedua. Jadi, R adalah bagian dari R gabung T. Oke, sebentar ya. Saya kasih nilai supaya kalian lebih paham ya. Oke, nilainya adalah gini. Warna merah ya. Di sini kalau kita lihat, saya simpan angka ya. Ini 1 di sini ya. Ini 2 ya. Ini 3. Di sini 4. Di sini 5 ya. Ini 6. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Saya hapus dulu ini supaya lebih paham ya. Oke. Nah. Baik. Kita tulis anggota dari R apa saja? Berarti 1, 2, 6 ya. Oke. 1, 2, 6. Apakah bagian dari ya? Bagian dari. Oke. R gabung T berarti digabung semua, teman-teman. R dengan T digabung berarti kalau digabung semua R gabung T adalah 1 ya, ini. 1, 2. Oke, 1, 2. Terus di situ ada 6, 5, 4 ya gitu. Apakah 1, 2, 6 ada di sini? Jawabannya iya. Berarti di sini ini juga harus benar ya. Sudah 1 benar. Baik. Yang berikut yang ini teman-teman sekalian. S iris T. Yang mana irisan S dan T, teman-teman? Nah, berarti 4. 4 ya, 4. Oke, gini. Berarti di sini 4 apakah bagian dari R pangkat C apa artinya? Yang bukan anggota R. Yang bukan anggota R yang mana? Berarti 3, 4, dan 5, gitu ya. Nah, 3, oke, 4, dan 5. Apakah 4 bagian dari 4? Ada ya? Oke, berarti jawabannya juga di sini benar. Oke, sudah 2 yang benar. Yang terakhir. T iris R. Yang mana T iris R, teman-teman? Di sini. Oke, berarti 6 ya. Oke, ini gini. 6 saya gabung dengan S. Apa itu S? 2, 3, 4. Oke. 2, 3, 4.
Apa jawabannya kalau digabung? Ya sudah, digabung berarti gini. 2, 3, 4, dan 6. Nah, sekarang, apakah ini sama dengan S? Sama dengan S? Kita lihat, S apa anggotanya? Hanya 2, 3, 4. Berarti 6 tidak masuk, berarti bukan termasuk anggota S. Nah, jadi yang 4 juga ini salah. Sisa apa yang benar? Hanya 2 dan 3, berarti hanya 2, teman-teman. Di sini jawabannya adalah C. Oke, itu soal nomor 3. Nah, oke, baik. Kita lanjut, teman-teman. Soal berikut, nomor 4. Oke, nomor 4. Ya. Yang 4 ini tentang bangun ruang, ya. Bangun ruang atau dimensi 3, ya. Nah, kita lihat di sini soalnya. Sorry. Oke, soal bangun ruang. Nah, ini ya ada soal apa namanya 5 segitiga yang berada di dalam kubus ya, kubus. Alas limas dan alas balok sebidang dengan rasio luas ya, dengan rasio luas 1:4. Baik, tinggi balok 10 cm dan luas alasnya adalah 40. Volume bagian balok di luar limas adalah 23 kali. Nah, volume limas. Rasio tinggi limas dan tinggi balok adalah berapa? Oke, kita lihat teman-teman. Saya buatkan skemanya begini. Saya ganti warna dulu ya. Oke, kita ganti warna putih supaya jelas. Baik. Nah, di sini ada ya, saya buat di sini ya, ada limas. Nah, ada limas, lalu di sini ada kubus ya. Nah, ada kubus. Jadi inilah bagian dari soal pengetahuan kuantitatif. Nah, di kubus dan limas ini ada yang diketahui tentang tingginya ya. Ada tingginya berapa? Ada luas alas. Oke, sama juga dengan kubus, ada tingginya di sini, ada di sini adalah luas alasnya. Baik. Nah, alas limas dan alas balok sebidang dengan rasio 1:4. Tinggi balok 10 cm. Tinggi balok, ya, sorry, ini bukan kubus ya, tadi balok katanya. Alasnya 40 ya, oke. Tingginya adalah 10 cm teman-teman ya, 10 cm. Baik. Dan luas alasnya 40. Luas alasnya 40. Ini adalah balok, sorry, saya hapus ya. Di sini 10, ini adalah 40. Baik. Oke. Nah, volume bagian balok di luar limas adalah 23 kali volume limas. Berarti volume bagian balok di luar limas adalah 23 kali volume limas. Apa artinya? Bahwasanya kalau ya. Nah, kalau seandainya yang di limas adalah namanya volume ya, otomatis yang di luar limas namanya adalah 23 kali volume. Gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman, kita lihat di sini ada tadi bahwa luas alasnya 40, berarti kita bisa tuliskan di sini volume kubus ya, volume kubus atau balok ya. Nah, volume sama dengan berapa? Sama dengan tinggal dikali saja ya, luas alas kali tinggi. Jawabannya berapa? 10 dikali 40 ya. Jawabannya adalah 400. Oke, sebelum saya lanjut ke berikutnya, saya kembali ke sini bahwasanya alas limas dan alas balok sebidang dengan rasio luas adalah 1:4. Berarti teman-teman, kalau ini 40, maka luas alas dari limas adalah di sini bisa dibagi 4 saja, ini 10 ya. Oke, 10 di sini. Oke, nah sekarang kita hitung ya, volume balok tadi kan 23V ditambah V semuanya. Nah, gini, volume ya, volume sama dengan ya 23V ditambah dengan V. Oke, semuanya berapa? Semuanya adalah 400 di sini ya. 400. Nah, di jumlah ini ya, berarti 24. 24V sama dengan 400. Oke. Nah, diperoleh nilai V sama dengan berapa? 400 ya, dibagi dengan 24. Oke. Kalau kita perkecil, teman-teman, ini bisa dibagi ya, bisa dibagi 2 ya. Atau bagi 4 ya. Bagi 4 berarti ini 100. Ini 100, teman-teman. Di sini 6. Masih bisa ya, dibagi 2 lagi. Berarti ini 50, ini adalah 3 ya. Artinya apa? Volume
balok ya, ada 50/3. Nah, sekarang, berapa volumenya? Volume apa ini? Berapa volumenya limas ya? Limas, teman-teman. Oke, baik. Ya, artinya volume limas sudah ada V ya. Kenapa? Karena di dalam ini ada V. Berarti kita bisa lihat volumenya limas sama dengan 50/3. Apa rumus volume limas, teman-teman? Nah, ingat ya, volumenya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Nah, ini bisa hilang 3 ya. 3-nya hilang di sini. Berarti gini, 50 sama dengan luas alasnya berapa? Nah, ini 10. Nah, 10 dikali tinggi. Nah, berarti tingginya sama dengan tinggal dibagi. 50 bagi 10 adalah 5. Sudah selesai. Yang dicari apa? Rasio tinggi limas dan tinggi balok. Rasionya berapa? Berarti ya, rasionya limas. Nah, rasio limas ya, tingginya limas dibagi dengan tingginya balok. Oke, jawabannya berapa? Nah, di sini ada 5/10. Oke, 5/10 atau sama dengan 1/2 ya. Jawabannya adalah delta ya. Nah, seperti itu cara pengerjaan untuk soal yang seperti ini. Baik, soal berikut ya, nomor 5. Baik, nomor 5. Nah, saya hapus ya. Oke, nomor 5. Nah, tentang peluang ya. Saya sudah pernah bahas peluang waktu minggu lalu ya. Nah, ini dengan soal yang berbeda. Oke. Dari bilangan 0, 2, 3, dan 4 diambil 3 anggotanya sekaligus secara acak. Berarti ada 4 bilangan, diambil 3 ya. Oke, manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/4? Oke, 1. Jumlah ketiga bilangan sama dengan 9. 2. Jumlah ketiga bilangan adalah prima. 3. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 3. Atau 4. Hasil kali ketiga bilangan adalah ganjil. Nah, jadi teman-teman, kalau kita rilis semua, kemungkinan yang terambil bilangan tersebut adalah apa saja? Oke. Yang diambil adalah 3 anggota. Berarti saya bisa buat gini ya. Oke, teman-teman, begini. 3 ya. Berarti gini, bisa 0, 2, dan 3. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi adalah 0, 2, dan 4. Atau apa lagi? Kayak ini ya. 0, 3, dan 4. Nah, yang terakhir bisa saja teman-teman kita ambil 2, 3, 4. Ya, ini ya. Bisa 2, 3, dan berarti hanya 4 kemungkinan. Hanya 4 kemungkinan teman-teman. Ya, itu timernya. Oke. Nah, baik teman-teman, kita lihat. Jumlah ketiga bilangan sama dengan 9. Yang mana yang 9, teman-teman? 0 tambah 2 tambah 3, 5 ya. 5 saja, berarti bukan ya. 0, 2, 4 juga hanya 6. 3, 4 hanya 7. Nah, ini ya, berarti yang ini yang masuk 9 ya. 2, 3, 4. Berarti hanya berapa? Hanya 1. Ini kalau kita tulis, teman-teman, ruang sampelnya atau NS namanya ya. Nah, berarti ruang sampelnya ada berapa semua? Ada 4. Kalau ini berarti hanya 1. Jadi bisa dibuat gini. Peluangnya sama dengan 1/4. Oke ya. Kenapa 1? Karena hanya 1 kemungkinan. Hanya 1 saja yang berjumlah 9. Berarti 1 benar. Oke, 1 benar. Kenapa? Karena dicari adalah berapa peluang yang 1/4 di situ. Oke, teman-teman. Kalau 1 benar, otomatis juga, ini benar ya. Kalau 1 benar, maka otomatis juga yang ketiga benar juga. Kenapa demikian? Karena 1 dan 3 selalu berdampingan ya. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Berarti kesimpulannya, kalau 1 benar, pasti juga 3 benar. Baik teman-teman, yang kedua, jumlah ketiga bilangan prima. Coba ya. 0 tambah 2 tambah 3, 5. Berarti prima. Oke, masuk ya.
Oke, jadi 0, 2, 3 di jumlah itu prima. Baik, 1. 024, 6, bukan prima. Lanjut lagi. 034 masuk. Berarti 34 ya. 034, 7 ya, berarti prima di situ. 234, 9. Bukan prima. Berarti ini peluangnya berapa? Nah, ini peluangnya sama dengan 2/4. Kenapa 4? Karena ada 4 kemungkinan. Berarti salah untuk yang 2. Ini salah, teman-teman ya. Kalau 2 salah, berarti tinggal apa? Pasti salah juga 4 ya. Salah juga 4. Kenapa? Karena tidak ada pilihan 1, 3, 4. Yang ada cuma apa? 1 dan 3 adanya di sini. Jawabannya adalah B. Bravo ya. Ini sama dengan yang saya bahas minggu lalu, tapi di sini ada kemarin ada 3, ini 4 bilangan. Oke. Nah, peluang-peluang dasar yang pernah dipelajari saat kita masih di SMP kelas 1 ya, kelas 2 di situ. Oke, baik. Soal nomor 5 sudah ya. Kita lanjut ke soal berikut, nomor 6. Oke, soal nomor 6. Nah, nomor 6, masuk ke penalaran matematika. Nah, ini soal kita lihat ya, bisa dilihat di soal kemarin ya, bulan Mei kemarin di SNBT. Di masalah matematika itu kita diberikan teks ya. Nanti setiap teks ada pertanyaan sampai 3-4 soal. Ini bentuknya teman-teman ya. Nah, soal ini merupakan aplikasi dari KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita lihat. Pengelola satu gedung serbaguna bekerja sama dengan 3 perusahaan rekanan jasa kebersihan. Jadwal dan jumlah tenaga kebersihan yang bertugas adalah sebagai berikut. Oke. Ada perusahaan A itu jadwalnya setiap 2 hari sekali ya. Terus jumlah pekerjanya hanya 20 orang. Lalu di sini ada perusahaan B, jadwalnya adalah 4 hari sekali. Terus jumlah tenaganya 30 orang. Baik. Yang C setiap 5 hari sekali, lalu di sini jumlahnya adalah 50 orang gitu. Baik. Pengelola gedung itu harus memastikan bahwa akan tersedia 100 orang. Artinya apa? Semuanya bekerja ya. Saat kapan? Saat tanggal 31 Juli. Oke. Nah, diketahui pula bahwasanya upah tiap tenaga kerja setiap hari adalah Rp100.000. Nah, pertanyaan pertama. Dengan penjadwalan itu, perusahaan jasa kebersihan yang akan bertugas pada tanggal 1 Juli 2023 adalah apa? A, B, C. Apakah A saja, B saja, A dan C, B dan C, atau A, B, C, semuanya itu kerja tanggal 1 Juli. Oke, kita cek teman-teman. Nah, cara klasiknya teman-teman, kalian bisa tuliskan ya, hitung mundur dari tanggal 31 setiap perusahaan ya, baru ini kurang 2 ya, ini kurang 4, apakah ketemu semua tanggal 1? Bisa begitu. Tapi cara yang paling gampang begini teman-teman sekalian. Nah, gini ya. Oke, kita lihat. Saya mau cek dulu untuk A ya. Nah, untuk perusahaan A di sini. Oke. Nah, untuk yang perusahaan A, dia 2 hari sekali ya. Ini ya. 2 hari sekali. Untuk kelihatan ya. Oke, baik. Mereka pernah kerja bersama tanggal 31 Juli. Berarti kalau 2 hari sekali dan apakah mereka dapat 1 Juli? Caranya gini. 31 ya, tanggal 31 Anda kurangi dengan 1 ya, 1 Juli ya. Dikurang dengan 1 Juli ya. Nah, lalu dibagi apa? Dibagi dengan setiap 2 hari. Kalau seandainya bisa dibagi berarti akan dapat tanggal 1. Nah, gitu ya. Jadi gini, 31 kurang 1 30. 30 bagi 2, betul ya. Ini 15 ya. Oke, berarti dia 15 kali di situ ya, 15 hari. Baik ya. Kalau setiap 4 hari sekali, kita cek ya. Kita cek di sini. Apakah dapat 31 dikurang apa? Dikurang 1 juga, kita bagi dengan 4, dapat tidak itu? 30 bagi 4, tidak dapat teman-teman ya. Tidak dapat. Jadi, berarti yang B tidak dapat di 1 Juli. Sekarang kalau yang C teman-teman. Yang C ya. 31 kita kurang 1, nanti dibagi apa? Ya, sorry. Nanti kita bagi apa? Dibagi dengan 5. Oke. Nah, 31 kurang 1 sama dengan 30 bagi 5 adalah 6. Berarti dapat ya, 6 di situ. 6 hari dia. 6 hari saat selang dari saat sampai 31 Juli. Nah, berarti yang bekerja pada tanggal 1 Juli hanya apa? Hanya perusahaan A dan perusahaan C saja. Nah, ini teman-teman jawabannya ya.
Oke, jadi saya ulangi, cara panjangnya adalah kalian tuliskan semuanya, ya. Baru lihat yang manakah yang dapat 1 Juli. Itu cara-cara panjang, teman-teman. Ini adalah bisa kita pakai cara seperti ini. Oke. Nah, merupakan aplikasi dari kelipatan persekutuan terkecil. Baik, teman-teman. Nah, soal yang berikut, yang terakhir. Oke, yang terakhir masih tentang kelanjutan teks ini, ya. Oke. Pertanyaannya berbeda. Nah, ini ya. Total upah yang harus dibayarkan untuk semua tenaga kebersihan yang bertugas pada bulan Juli 2023. Nah, ini teman-teman kalian harus tuliskan semuanya ya. Tanggal berapa hari untuk C ya, berapa hari untuk B dan A berapa hari ya. Nah, tadi teman-teman kita lihat di sini kan kita sudah dapat tadi bahwasanya ya. Oke. Ya. Oke. Kalau kita hitung mundur ya, dari tanggal 31, gini berarti ya, 31, oke. Lalu tanggal apa lagi? Kita kurang 5 ya, berarti ini ada 26, oke. 26, kita kurang 5 lagi ya, 21, kurang 5 lagi ya, 16. Nah, baru 11, lalu ada 6 di sini. Nah, dapat ya, 1. Berarti berapa hari dia? Ini 7 hari di sini. Oke, baik. Kalau setiap 4 hari sekali, berarti di sini ya, 31 dikurang 4 sama dengan 27 ya, 27. Oke, kita kurang 4 lagi ya, kurang 4 sama dengan 23. Kurang 4 19. Tanggal apa lagi? Tanggal 15 di sini. Oke, kurang 4 lagi berarti 11. Baru 7 ya, baru 7. Oke, kurang 4, 3. Nah, kalau kurang 4 berarti sudah masuk di bulan Juni ya. Tidak masuk, oke, di Julinya. Lanjut teman-teman, di A terakhir. Oke, di A ya, 31. Lalu kurang 2 ya, 29. Ada 27 ya, 25. Oke, 23. Nah, 21. Oke, 19, 17 ya, 15, 13 ya. Terakhir di sini ada 11, 9, oke, 7, 5, baru kurang 2, 3 ya, baru 1. Oke, baik. Nah, kita hitung sekarang berapa upah totalnya semua. Oke, 100.000 per orang per hari ya. Berarti kalau 20 orang, nah untuk A sekarang. Berarti kalau A, berapa semua upahnya? 20 orang. Nah, 20 orang Anda kalikan dengan lama harinya, teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ya. Berarti kalian 16. Nah, terakhir dikali apa? Dikali dengan 100.000 ya, gitu. Oke. 100.000. Wah, ini banyak ini. 2 kali 20 16 jadinya lah 320 ya, atau 32 juta ya. 32 juta untuk yang A. Oke. Lalu, nah, yang B. Yang B apa? Yang B ya. Yang B itu berapa orang? Nah, sini 30. 30 kali berapa hari? Yang B di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kali 8. Nanti dikali apa? Upahnya per orang 100.000 ya. Oke, jawabannya berapa? 38 ya. Berarti gini, 24 juta ya. 24 juta. Oke, nah yang terakhir, yang C teman-teman. Yang C, berapa yang C di sini? 7 ya, 7. Berarti di sini 7 ya. 7 kita kali dengan berapa orang di sini? 50 ya, 50 orang. Nanti kalikan dengan 100.000 ya. 100.000. Didapat berapa? 35 ya. 35. Oke. 35 juta. Oke. Nah, lalu dijumlah teman-teman. Oke. Nah, ini 0 ya. 0 semua di sini. 1 2 3 ya. 1 2 3, 2 tambah 4 ya 6 tambah 5 11. 1 ini 91. Jawabannya adalah 91 juta ya selama bulan Juli ya, gitu. Oke, nah itulah bentuk-bentuk soal yang pernah muncul di bulan Mei April kemarin
SNBD tahun 2023, teman-teman. Saya pikir nanti tahun depan juga seperti ini, walaupun mungkin dengan angka-angka yang sama dan mungkin bentuk soal yang berbeda. Cerita aja, teman-teman. Yang jelas, Anda harus latihan soal. Ingat, satu soal harus 1 menit bisa selesai, ya. Nah, saya pikir sudah selesai, ya. Sudah habis soalnya. Nanti kita jumpa lagi di pertemuan yang ketiga yang berikutnya, ya. Nah, teman-teman, terima kasih buat adik-adik yang sudah belajar, ya. Semangat terus teman-teman belajarnya. Semoga kita nanti di tahun depan bisa lulus di jurusan yang kita inginkan. Mungkin ada yang kedokteran, ya, ada yang teknik, dan lain-lain, ya. Nah, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.